Puji Tuhan. Kita semua ada dalam keadaan baik ya, semua sehat-sehat. Semua ada dalam perlindungan Tuhan, baik kita yang ada di sini bahkan saudara-saudara kita yang ada di rumah atau di mana saja yang mengikuti ibadah ini. Saya percaya berkat-berkat rohani selalu Tuhan siapkan buat kita. Dan hari ini adalah Hari Nasional Kaum Wanita untuk kita GSCA Philadelphia Eri. Kita merayakannya hari ini. Seluruh wanita GSCA di seluruh Indonesia merayakan Hari Nasional Kaum Wanita yang pada tahun ini dengan tema Inspiring Mom atau Ibu yang menginspirasi. Haleluya. Kita tunggu dulu, ada ibu-ibu yang dari belakang, semuanya bisa ambil bagian di depan. Ya, isi kursi-kursi yang masih kosong. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Semua kaum wanita, semua bersukacita hari ini. Halo ibu-ibu. Haleluya, ini hari spesial kita, jadi kita bersukacita bersama-sama. Puji Tuhan, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan sesuai dengan tema Hari Nasional Kaum Wanita GSCA di seluruh Indonesia tahun 2023. Inspiring Mom, ibu yang menginspirasi. Kita akan belajar dari seorang ibu janda. Kita akan belajar, kita akan buka di dalam firman Tuhan. Saya mengajak semua kita pagi ini buka di dalam firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya sangat senang kalau kita akan baca ayat-ayat ini bersama-sama. Semua wanita bisa mempersiapkan ayat ini, pasal ini, dan kita akan baca bersama-sama dan juga semua saudara-saudara yang hadir. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dengan perikopnya minyak seorang janda. Kita akan baca bersama dalam hitungan 3. 1, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Maka yang penuh angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Haleluya. Puji Tuhan. Seorang ibu yang menginspirasi. Yang sampai hari ini semua orang percaya masih bisa belajar sesuatu yang baik dari seorang ibu janda. Yang bisa dikategorikan seorang janda miskin yang suaminya baru saja meninggal. Ditinggalkan 2 orang anak yang ibu ini harus menghandle, dia harus membimbing kedua orang anak ini, bahkan dia harus menghidupi mereka. Pagi ini kita akan belajar sesuai dengan tema besar kaum wanita GSCA Indonesia dalam Harnas ini. Inspiring Mom. Ibu yang menginspirasi. Saya tahu pagi ini di antara kita ada ibu-ibu yang juga tidak punya suami lagi. Haleluya. Tapi hari ini kita bisa melihat bagaimana di wajah-wajah mereka ada sukacita.
Walaupun suami-suami mereka sudah meninggal, sudah tinggalkan mereka. Mungkin mereka hidup dengan anak-anak mereka, dengan cucu-cucu mereka. Tetapi sampai hari ini mereka masih ada terus untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Inspiring mom, ibu yang menginspirasi, adalah ibu yang mampu menjadikan batu-batu sandungan yang ada di hadapannya sebagai batu-batu pijakan untuk dia melompat lebih jauh. Kalau kita simak hikayat ini, kita akan melihat sejenak bahwa wanita ini dia diperhadapkan dengan sebuah kesulitan yang paling besar. Saya sungguh sadar bagaimana keadaan seorang ibu, seorang wanita yang ditinggalkan suami, baru saja ditinggalkan suami. Bukan itu saja, tetapi ada hutang yang begitu banyak yang dia harus lunasi. Bukan itu saja, tetapi dia harus menghidupi 2 orang anaknya. Bukan itu saja, penagih-penagih hutang datang, siap untuk tagih hutang. Dengan apa dia harus melunasi semua hutang-hutang itu? Ini satu masalah yang paling berat yang dihadapi oleh perempuan janda ini. Batu-batu hambatan yang menghalangi dia. Batu-batu masalah yang sementara dia hadapi. Namun kita akan melihat bagaimana seorang ibu yang luar biasa, seorang wanita hebat, dia menjadikan batu-batu itu sebagai batu loncatan untuk dia melangkah maju lagi. Ibu janda ini bukan seorang yang biasa ya, dia seorang yang punya suami, seorang hamba Tuhan, seorang yang takut Tuhan, seorang yang melayani Tuhan. Tetapi ingat baik bahwa masalah, persoalan, tantangan, rintangan datang tidak melihat siapakah engkau. Engkau orang hebat, engkau orang punya kedudukan, engkau orang kaya, engkau orang miskin. Tidak ada kata kompromi. Masalah itu pasti akan datang kepada siapa saja. Amin. Pasti pagi ini juga kita yang hadir di sini ada masalah. Apalagi ibu-ibu rumah tangga, wanita-wanita. Kita pasti diperhadapkan dengan ada begitu banyak masalah, persoalan, kesulitan-kesulitan. Namun kita tahu sungguh pagi ini kita akan belajar dari seorang ibu yang bisa menginspirasi kita. Untuk kita jadikan batu-batu masalah itu menjadi satu batu pijakan untuk kita berdiri. Dan kita memandang bahwa di depan kita ada masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Saya tahu hari-hari ini kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang buruk. Mungkin kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Seolah-olah segala sesuatu sudah hancur. Di depan mata kita mungkin kita melihat kondisi anak-anak kita yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Mungkin kita melihat anak-anak kita hidup mereka sudah hancur. Mungkin kita melihat keluarga kita tidak ada lagi punya persekutuan. Mungkin kita melihat bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita memandang kita dengan sebelah mata. Tetapi perlu kita pahami betul bahwa kita tidak pernah sendiri. Pagi ini ibu janda ini menginspirasi kita. Ada beberapa bagian yang akan kita lihat di sini. Dari kehidupan ibu janda yang menginspirasi kita. Yang pertama, dia percaya penuh kepada Allah. Ingat saya katakan tadi bahwa kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Ketika ibu janda ini dia mengalami kesulitan, dia memandang di sekelilingnya orang-orang tidak bisa membantu dia. Dia memandang di sekelilingnya tidak ada orang-orang yang respect dengan dia. Tidak ada orang-orang yang peduli dengan dia, dengan keadaan 2 orang anaknya, apalagi suaminya baru meninggal. Dia mengambil satu langkah positif. Dia datang kepada hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Firman Allah berkata dalam ayat yang pertama tadi. Dia mengadukan halnya kepada seorang hamba Tuhan
yang bernama Elisa. Pada zaman itu, nabi adalah wakil Allah. Artinya bahwa perempuan janda ini, dia mengambil langkah yang paling tepat, yaitu dia datang kepada hamba Tuhan yang adalah wakil Allah. Artinya dia datang kepada Allah. Dia datang menyerahkan semua keluh kesah kepada Allah. Ibu yang menginspirasi kita adalah ibu yang tahu persis kepada siapa dia percaya. Amin. Kepada siapa kita percaya? Kita tahu kita masih punya Tuhan. Terkadang di dunia ini, kehidupan yang kita lihat di sekeliling kita, banyak orang yang hidup pada zaman ini, lain tidak peduli dengan lain. Jelas firman Tuhan bilang tuh, kasih kebanyakan orang mulai tawar, mulai dingin. Orang-orang tidak lagi peduli satu dengan yang lain. Kepentingan diri lebih besar daripada melihat kekurangan, melihat kepentingan, melihat keluhan orang lain. Dan itu nyata, itu fenomena yang terjadi di sekeliling kita. Manusia menganggap bahwa manusia yang lain itu tidak dipedulikan atau sama sekali tidak ada punya pengaruh. Namun kita percaya sungguh bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Amin. Atau kadang bisa hidup sendiri, kita masih memerlukan orang lain. Oleh sebab itu jangan anggap sepele orang lain. Mungkin engkau masih kuat, engkau hebat, engkau punya kekuatan, engkau masih mengatasi semua, engkau bisa katakan orang lain tidak perlu. Tetapi di saat engkau mungkin sakit, engkau pasti akan membutuhkan orang lain. Pasti itu. Wanita hebat yang menginspirasi, seorang ibu janda yang menginspirasi kita. Dia datang kepada Allah. Dia menyerahkan semua karena dia tahu di dalam Tuhan selalu ada penyelesaian masalah. Katakan kiri kanan, di dalam Tuhan selalu ada penyelesaian masalah. Haleluya. Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 121. Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8 tentang Allah penjaga Israel, dikatakan bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku hanyalah datang dari Tuhan. Pertolongan itu datang dari Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjagamu keluar masukmu dari sekarang sampai hari ini. Sampai selama-lamanya. Manusia bisa tolong kita 1, 2, paling tinggi 3 kali. Tetapi Tuhan penjaga Israel menjaga, melindungi kita sampai selama-lamanya. Berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan cuma 1, 2 orang. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Haleluya. Firman Tuhan bilang, Tuhan memberkati anak-anaknya itu pada waktu tidur. Hebat kan? Kita orang-orang spesial. Wanita-wanita terpuji, engkau wanita-wanita hebat. Ya. Percayalah, hari ini mungkin engkau diperhadapkan dengan kesulitan. Situasimu mungkin tidak menyenangkan. Tetapi percayalah, ada Tuhan di sorga. Dia penjagamu, dia naunganmu, dia pelindungmu. Keluar masukmu, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Haleluya. Wanita hebat. Wanita janda yang menginspirasi kita. Dia tahu persis bahwa dia masih punya Tuhan. Pertama Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia, yaitu Yesus, yang memelihara kamu.
Serahkan semua kepada Tuhan. Amin. Keluh kesah di hati ibu-ibu ini kan banyak taruh di sini. Perasaan lebih kuat. Perasaan lebih main, lebih kencang. Kalau wanita-wanita ibu-ibu perasaan lebih kuat. Tapi kalau semua itu pendam di sini, lama-lama bisa bikin ibu-ibu susah. Tapi harus dikeluarkan. Dikeluarkan. Curhat kepada Tuhan. Amin. Serahkan semua, lepaskan di hadirat Tuhan. Kekuatan kita ada di hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Kita punya kekuatan dalam hadirat Tuhan. Wanita terpuji di SCA itu ikrarnya luar biasa. Takut Tuhan. Menjaga kekudusan. Bertumbuh dalam kasih dan sebagainya. Wanita hebat-hebat. Tidak pernah khawatir dalam segala keadaan. Tetapi dia percaya bahwa dia masih punya Tuhan. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua. Wanita yang menginspirasi kita, ibu yang menginspirasi kita. Dia menghargai apa yang ada. Haleluya, katakan kiri kanan, menghargai apa yang ada. Kadang-kadang orang menghargai kalau yang ada di dia itu hebat-hebat. Kalau ada uang banyak, semua kebutuhan tercukupi. Punya baju baru, punya semua baru, punya itu, punya ini. Dia merasa bahwa itu luar biasa. Biasa kan ibu-ibu begitu kan? Tapi kalau karung beras mulai kosong, sudah mulai ada kerutan-kerutan. Saya harap jangan ada kerutan di sini ya. Beta saya ada pun kerutan di sini. Tidak mau ada kerutan. Jangan tutup poni bagi saudara pikir ada kerutan, tidak ada kerutan. Karena kalau ibu-ibu selalu ada kerutan, nanti lama-lama menjadi tua. Padahal umur masih 50, sesama dengan nenek-nenek tua. Karena apa? Selalu berpikir kerut ke atas, kerut ke atas. Haleluya. Halo Oma. Oma gaul. Oma tetap gaul saja. Haleluya. Jadi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu selalu ada menyertai kita. Dan apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh itu berasal dari Tuhan. Kita lihat janda ini, sudah tahu apakah dia punya ada beras satu karung di dapur. Ataukah dia punya makanan yang lesat-lesat, ataukah dia punya kulkas, mungkin waktu itu belum ada kulkas ya. Mungkin dia punya lemari penuh dengan makanan, tidak. Ketika hamba Tuhan ini datang, dia bertanya apa yang bisa kuperbuat. Dan apakah ada sesuatu yang ada padamu. Wanita ini katakan, yang ada padaku hanyalah, hanya apa? Halo, ayat yang kedua kita lihat. Hanya ada sebuah buli-buli berisi minyak. Kalau kita sekarang ini ada botol minyak kelapa di dapur. Botol minyak kelapa. Di sini tidak dibilang ada berapa liter di situ. Tetapi saya tahu persis bahwa pasti hanya sedikit. Hanya sedikit saja minyak yang ada di dalam buli-buli itu. Dan betapa luar biasanya perempuan ini dia sungguh hargai bahwa di dapur itu ternyata masih ada minyak yang sedikit itu di dalam buli-buli. Terkadang kita tuh masih banyak-banyak saja sumulai. Kebanyakan ini pelajarannya buat kita. Ibu-ibu, ini ibu-ibu. Ibu-ibu suka memasak toh. Di dapur itu biasanya ada keranjang bawang. Ada bawang merah, bawang putih. Biasanya ibu-ibu suka sekali dengan bawang-bawang yang buahnya agak besar. Karena kupasnya cepat. Jadi biasanya kalau masak pasti ambil bawang yang besar. Lalu biasanya yang kecil-kecil itu kasih tinggal saja. Kasih buang saja. Yang ada guna karena pemalas kupas bawang-bawang yang kecil kan. Suka yang besar, makanya di pasar suka abang kasih yang besar-besar, jangan kasih yang kecil. Jadi suka cari yang besar. Akhirnya yang kecil-kecil itu kasih biar, kasih tinggal. Ini pengalaman beta secara pribadi. Kasih tinggal. Nanti satu waktu sudah tak tumbuh batu, baru cari yang kecil-kecil itu. Sampai cari cakar sana, cakar sini. Yang kecil-kecil sekalipun ambil untuk masak. Pernah saya satu kali hanya dengan satu kotak bawang saja masak sayur. Beta tahu itu rasanya apa. Itu tidak ada sama sekali. Tapi bisa memanfaatkan satu biji bawang merah. Satu biji. Beta hajar saja pakai garam, kecap, rasa enak sudah. Kalau ada cili sabu, enak sudah.
Jadi jangan anggap remeh hal-hal yang kecil. Amin. Jangan sekali-kali kita anggap remeh sesuatu yang kecil. Terkadang saat situasi kepepet, banyak orang mulai menjadi buta. Mengasihani diri sendiri, cenderung melihat dirinya tidak punya apa-apa lagi yang berarti. Biasanya perempuan begitu ya, ibu-ibu. Rasa bahwa yang adalah yang berarti dalam hidup ini. Semuanya seperti tidak ada guna, tidak ada punya arti. Semuanya seperti tidak ada punya nilai. Tetapi mari kita belajar dari ibu yang menginspirasi kita. Dia berbeda, dia percaya penuh kepada Allahnya. Sehingga ia masih menghargai diri, bersyukur dengan apa yang masih ada. Katakan kiri kanan, bersyukur dengan apa yang masih ada. Walaupun sedikit. Mungkin hari ini cuma dalam dompet ini cuma 2.000. Kadang-kadang ke orang lihat 2.000 susah bisa bersyukur lagi. 2.000 semula pasti bersungguh sudah tuh. Lah 2.000 mau bikin apa? Gula-gula cuma sebuah saja. Harga yang sedikit. Kadang-kadang kita sulit untuk bersyukur dalam hal-hal yang sedikit, saudara. Tetapi ibu janda yang menginspirasi kita, dia belajar bersyukur. Walaupun hanya ada sedikit saja minyak yang ada di dalam buli-buli itu. Bersyukur kepada Tuhan. Saudara belajar dari tokoh-tokoh besar. Musa, Harun, mereka orang-orang hebat. Tuhan pakai mereka tuh hanya dengan hal-hal yang kecil. Tongkat yang tidak bisa dianggap apa-apa, tapi Tuhan pakai tongkat untuk bisa melakukan mujizat. Amin. Hal-hal yang dianggap sepele oleh manusia. Tetapi Tuhan bisa mendatangkan mujizat lewat hal-hal itu. Jadi jangan anggap remeh hal-hal yang kecil. Amin. Haleluya. Kenapa Tuhan Yesus bilang, hey, engkau harus setia dulu dalam perkara kecil. Tuhan Yesus langsung bilang, setia dulu dalam perkara kecil. Hal yang kecil itu ketika engkau setia, maka Tuhan akan kasih hal yang besar. Hal yang besar Tuhan kasih. Jadi mari kita belajar untuk selalu bersyukur walaupun mungkin hari ini kita ada dalam kekurangan. Tidak selamanya ibu-ibu kita itu dalam kelimpahan. Halo. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Satu kali pasti Ale tertumbuh makan bubur dan garam. Hari ini makan ayam kecap. Hari ini makan capcay. Hari ini makan babi guling. Satu waktu nanti engkau pasti akan rasa masuk di dalam kesulitan itu seperti apa. Supaya di sana kita dididik untuk tetap percaya bahwa Tuhan masih ada. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Tidak pernah berjalan tanda-tanda tangan di jalan minta-minta. Mengasihani diri. Amin. Wow, luar biasa. Walaupun kita hidup dalam kesederhanaan, namun kita belajar bersyukur. Amin. Bersyukur saja. Hari ini mungkin ibu-ibu, engkau sementara diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Engkau punya berpikir, engkau berbiaya anak sekolah ini, dia punya uang sekolah seperti apa. Dia mempunyai kebutuhan banyak sekali. Engkau merasa seperti ada kesulitan. Tetapi mari kita tetap percaya bahwa kita masih punya Tuhan. Amin. Setialah, mungkin hal yang paling kecil yang mungkin orang tidak menghargai itu. Tapi mari kita belajar untuk menghargai dari apa yang kita punya. Tuhan kasih porsi masing-masing berkat kepada kita, saudara-saudara. Apakah engkau setia untuk mengerjakan ini, engkau masih setia memperlebahkan ini. Tuhan kasih kepercayaan masing-masing dengan kapasitas kita. Amin. Jadi jangan berpikir, beta mau jadi sama orang itu boleh hebat. Belum tentu kalau engkau duduk di sana apa yang kau bisa. Jadi jangan kita perintah-perintah Tuhan. Karena Tuhan tahu persis porsi kita, kapasitas kita. Amin. Tuhan tahu. Kalau hari ini mungkin engkau hanya seorang ibu yang jualan sayur. Ya jalani saja. Beta ini jual sayur terus. Kenapa beta sama ibu sana tiap bulan terima pensiun. Mulai bersungut kepada diri. Bersyukurlah kalau engkau masih diberi kekuatan untuk berjualan sayur. Jualan di pasar mungkin itu keras bagi saudara. Tetapi itu kapasitas yang Tuhan kasih. Amin. Jadi mari jangan kita samakan diri kita dengan orang. Karena perempuan-perempuan itu kan wanita-wanita suka begitu. Mas samakan diri dengan orang apakah bisa mampu atau tidak. Lihat kaca dirimu. Berdiri depan kaca dan katakan, hey Erna,
ini hanya engkau saja satu-satunya di dunia ini yang harus bersyukur bahwa engkau punya kapasitas ini, engkau punya kemampuan ini yang Tuhan kasih ini, ya jalani. Amin. Ya jalani. Saya tidak bisa bayangkan kalau di seluruh dunia ini semua orang jadi PNS. Nanti PNS makan saja uangnya ya. Tidak ada beras. Karena petani tidak ada kan. Pedagang di pasar tidak ada. Bersyukur karena ada Mama De yang di pasar berjualan. Bersyukur Oma Ita yang berjualan sayur. Bersyukur karena ada orang-orang yang Tuhan pakai mereka dengan porsi mereka. Kalau orang-orang yang tidak ada, kesulitan juga buat kita. Ya. Ibu guru di sekolah mengajar sampai satu hari saya bisa makan karena tidak ada beras. Tidak ada sayur karena tidak ada penyediaan, orang yang menyediakannya tidak ada. Jadi kita bersyukur masing-masing dengan porsi. Amin. Haleluya. Yang pertama tadi percaya penuh pada Allah. Yang kedua menghargai apa yang ada pada kita. Yang ketiga taat. Haleluya. Ini tambah-tambah naik nih. Ketaatan itu perlu. Ketaatan itu perlu. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ketaatan adalah batu uji bagi umat percaya. Apakah mereka sungguh percaya kepada Allah? Sebagai wujud atau bukti dari kepercayaannya yang penuh kepada Tuhan. Tampak sekali wanita janda ini taat melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa kepadanya. Seandainya pada waktu itu ibu janda ini cuma dengar saja. Dia berpikir, minyak dibuli-buli sedikit ini apa gunanya? Yang perlu. Tidak perlu, tidak ada guna. Tetapi dia mau belajar taat. Dia mau belajar taat. Apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa, pergi. Di semua tetangga-tetanggamu cari itu bejana-bejana. Yang kosong-kosong itu angkat semua sebanyak-banyaknya. Tetapi jangan terlalu sedikit ya. Angkat. Bawa masuk dalam rumah, dalam kamar, taruh di situ. Ternyata ibu yang menginspirasi ini, dia pergi dengan kedua anaknya mencari, mengumpulkan semua bejana-bejana yang kosong. Minta saja. Kalau syukur-syukur ada tetangga yang kasih. Kalau ada yang pelit sekakar juga mungkin tidak ada yang kasih. Tetapi mereka banyak juga mendapatkan bejana-bejana. Belajar taat. Belajar taat. Jadi perempuan ini kalau kita ikuti kayak cerita ini maka dia ikuti terus. Apa yang disampaikan dia alurnya itu dia ikuti terus. Apa yang Elisa katakan dia terus percaya dan ikuti. Sampai pada akhirnya kita melihat bahwa saya bisa menarik sesuatu begini bahwa ini peluang yang luar biasa. Peluang yang tidak bisa dia lewatkan. Tuhan kasih kita itu sebenarnya banyak peluang. Amin. Tuhan kasih kita banyak peluang. Jangan kita lewatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Terkadang Tuhan berbicara kepada kita tentang sesuatu. Tapi kita kurang respek, kita tidak respon. Kita tidak cepat untuk tanggap itu. Kita tidak mempergunakan kesempatan. Peluang-peluang yang ada Tuhan kasih banyak buat kita. Contoh. Saya tahu di sini ibu-ibu semua hebat. Bisa bikin kue. Bisa masak. Apalagi bisa bikin macam-macam. Sebenarnya itu peluang-peluang. Bikin kue, jual kue. Masak, bikin makanan rantang. Orang pesan, sudah dapat berkat. Amin. Sebenarnya kita ada punya potensi-potensi kelebihan-kelebihan. Ada peluang-peluang yang Tuhan kasih. Tetapi terkadang kita tidak melakukannya. Lalu kita lihat terus perempuan ini terus taat. Dia belajar taat dan tunduk. Dia mendengar. Dia belajar taat, tunduk. Melakukan apa yang diperintahkan oleh si abdi Allah. Haleluya. Apa yang dia lakukan? Firman Allah katakan di dalam pembacaan tadi. Dia panggil kedua anaknya. Mereka masuk di kamar dengan semua bejana-bejana yang sudah ada. Kemudian dia ambil minyak yang sedikit dalam buli-buli itu. Dituangkan ke dalam semua bejana-bejana itu. Bejana pertama dituangkan penuh. Ambil lagi yang baru. Dituangkan terus sampai
sampai seberapa yang ada pada waktu itu. Dan pada akhirnya dia katakan, masih adakah bejana yang lain lagi? Dan ketika dituangkan terus itu minyak itu mengalir. Ketika dituangkan minyak itu mengalir, tidak pernah berhenti. Dan pada bejana yang terakhir, minyak itu dituangkan. Dan ketika bejana itu penuh, maka berhenti pula minyak itu mengalir. Ini adalah puncak dari sebuah ketaatan yang luar biasa. Dari ibu janda yang menginspirasi kita. Mari kita terus menuangkan, terus menuangkan. Kalau Tuhan terus memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, ayo kita lakukan, ayo kita lakukan. Amin. Kalau Tuhan suruh kita untuk melayani, ayo melayani, ayo melayani. Kalau Tuhan suruh kita untuk mendoakan orang sakit, ayo berdoa, ayo berdoa. Kalau Tuhan suruh kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin kepada seorang yang paling dianggap hina, mari kita lakukan. Mari kita lakukan. Karena itu bagian kita. Amin. Tuang terus, tuang terus. Dan kita akan melihat bagaimana berkat Allah itu terus mengalir, mengalir, mengalir. Amin. Itu adalah sebuah ketaatan yang luar biasa. Jangan menunda ya. Jangan menunda. Selama masih ada kesempatan kita lakukan terus. Lakukan terus, lakukan terus. Wanita ini dia tidak pernah tunda. Ketika ada perintah, ayo lakukan. Tidak pernah ada kata tunda. Menunda berarti kita belajar untuk tidak taat kepada Tuhan. Tetapi kalau kita belajar taat, kita yakin bahwa berkat itu akan terus mengalir buat kita. Haleluya. Kemudian yang berikut, saya tidak lama ya. Yang berikut, ibu yang menginspirasi kita adalah ibu yang bekerja keras. Haleluya. Seorang pekerja keras. Banyak orang mau agar jalan keluar atau menyelesaikan dari sebuah masalah diperhadapkan kepada dia. Orang mau itu secara instan. Segala sesuatu mau cepat, mau dengan mudah. Orang-orang mau segala sesuatu yang mau dia dapat itu dengan mudah. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk bekerja keras. Amin. Harus bekerja keras. Selama kita masih diberi kekuatan, mari kita bekerja. Saudara bayangkan perempuan ini, anaknya 2 itu, yang tadinya itu penagih hutang mau datang ambil jadi budak. Tetapi sungguh luar biasa dia tidak mau mundur. Dia tahu persis bahwa ada sesuatu kegerakan yang pasti akan terjadi di dalam hidupnya dan kedua anaknya. Dia tidak tinggal diam. Dia akan terus lakukan apa saja yang bisa dia lakukan. Kita ini Tuhan kasih kita hikmat. Amin. Tuhan kasih kita kemampuan. Tuhan kasih kita cara berpikir. Tuhan kasih kita cara berpikir. Supaya kita berpikir untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Mari kita coba tertarik kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kadang-kadang orang tuh mau tertarik dengan dunia ini. Mau dapat sesuatu secara instan. Lalu mulai secara manusia duniawi, lalu tipu sana, tipu sini. Sekarang ini dunia penuh dengan penipuan. Dunia tipu-tipu, di mana-mana ada. Jadi jangan kita main-main. Tapi kita masih diberi kemampuan untuk bekerja sendiri dengan tangan kita. Amin. Wanita bijak adalah wanita yang bekerja. Bangun pagi-pagi kalau hari masih malam. Menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Amin. Jangan tidur sampai tengah hari. Saya harap ibu-ibu di sini jangan ada tidur sampai tengah hari. Sangat-sangat berbahaya kalau ada ibu-ibu yang tidur sampai matahari naik. Ibu-ibu harus bangun lebih awal dari semua yang lain. Yang bapak masih tidur kah, anak-anak masih tidur, ibu harus tetap sudah bangun. Tetap sudah bangun. Bangun berdoa cari Tuhan, baru sesudah itu garis belakang. Garis belakang untuk apa? Siapkan makanan untuk seisi rumahnya. Jadi anak-anak berterima kasih kepada ibu-ibu, mama-mama, orang tua yang sudah selalu bekerja keras menyediakan semuanya. Anak-anak zaman sekarang ini harus diajar supaya mereka menghargai pengorbanan orang tua. Menghargai apa yang dikerjakan oleh orang tua.
Kadang-kadang kan ada anak-anak yang kalau ke dapur, ke meja makan, lihat makanan salah, subak ke bas, ambil piring, lempar piring su pica. Saya masih ingat dulu ada teman-teman saya yang kalau pulang sekolah tidak ada makanan, mereka obrak-abrik meja makan, piring pica. Itu anak-anak yang otaknya kurang beres. Yang tidak menghargai. Lihat makanan di meja makan itu harus bersyukur. Amin. Kalau hari ini masih bisa makan, bersyukur. Walaupun mungkin itu hanya bubur kah, bersyukur kalau itu ada makanan. Kadang-kadang anak-anak tidak menghargai apa yang sudah dikerjakan oleh orang tua. Orang tua itu bekerja dengan keringat, dengan darah tetesan air mata untuk harus bisa dapatkan sesuap nasi. Orang tua bekerja. Jadi hargai orang tua yang bekerja, cari nafkah setiap hari untuk anak-anak. Hei, anak-anak di belakang coba dengar sini. Jangan cuma mau pikir makan enak saja setiap hari. Kalau tidak ada ayam paha hari ini, anggap saja Upin dan Ipin. Mesti ada ayam goreng di meja makan. Kalau tidak ada ayam goreng, dia bakabas. Lihat apa yang ada di meja makan, bersyukur, berterima kasih. Lihat orang ada di jalan-jalan, tanda tangan, kasihan tidak makan. Anak-anak yang kalah lerang di pasar-pasar, saudara lihat ada berapa banyak anak-anak dalam usia dini yang paling kecil. Yang sebenarnya mereka harus tempuh pendidikan, di pasar-pasar sana banyak. Kalah lerang sana sini. Orang tua tidak peduli dengan anak-anak. Tetapi bersyukur kalau anak-anak di sini mereka masih diperhatikan orang tua. Masih dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakai. Semua bersyukur, berterima kasih. Amin. Anak-anak hargai. Pengorbanan dari orang tua itu luar biasa. Pengorbanan dari seorang ibu. Luar biasa. Kalau tidak ada ibu, tidak ada mama di rumah. Ya, bisa rasa sendiri. Ibu-ibu, beta kasih satu ajakan untuk katong semua ya. Satu waktu nanti toh, katong baku akord. Katong baku akord, lalu katong sama-sama pergi di mall. Katong jalan-jalan, barang sehari begitu. Kas tinggal bapak-bapak dan anak-anak sendiri jang memasak. Pi pagi katong pulang malam. Bapop, mana bapop? Dengar simpang kepeng sekali. Katong simpang uang sekali. Katong satu hari di mall, MCMK, ACC, katong pergi. Lalu kas tinggal bapak-bapak dan anak-anak. Supaya dong itu rasa kalau mama yang ada di rumah itu bagaimana. Satu hari saja. Pulang itu nanti katong lihat apa yang terjadi. Halo, semua siap? Satu waktu nanti katong cabut. Haleluya. Tapi beta rasa kalau sudah dengar begini saya akan persiapan kencang lah ini. Don saya mau kalah dah katong. Jadi mari ya, anak-anak hargai orang tua, hargai pengorbanan seorang ibu, seorang mama. Ya, kadang-kadang anak-anak tuh lihat, mereka tidak pernah tahu kalau mama sedang menangis. Mereka tidak pernah tahu kalau air mata mama sedang mengalir. Mereka tidak pernah tahu. Tetapi ingat, pengorbanan seorang ibu, seorang mama itu luar biasa. Tidak akan bisa tergantikan oleh apapun. Wanita hebat itu bukan wanita yang cantik. Tetapi wanita yang memiliki kekuatan di dalam batinnya. Dia bisa menghadapi kesukaran, dia menghadapi masalahnya, dia bisa menyelesaikan semua masalahnya sendiri. Itu adalah wanita hebat. Wanita hebat adalah wanita yang bisa menginspirasi orang lain. Wanita hebat adalah wanita yang selalu memberi tanggung jawab penuh kepada anak-anaknya. Amin. Jangan kasih biar anak-anak kalah lerang. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan bagi mereka. Dan jangan sekali-kali kita mengharapkan balasan. Ingat ini, terkadang kalau orang tua sudah tua, ya, mereka akan duduk dalam bersungut-sungut. Kenapa anak-anak ini dosen perhatikan beta. Tapi mari kita lakukan bagian kita saja.
Kita lakukan bagian kita, kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita tabur itu tidak akan sia-sia. Pasti satu saat kita akan tuai. Haleluya. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita, menjadi wanita yang menginspirasi, menjadi ibu yang inspirasi. Yang pertama, percaya penuh kepada Allah. Yang kedua, menghargai apa yang ada pada kita walaupun sedikit. Kemudian yang ketiga, belajar untuk taat. Dan yang keempat, mari kita menjadi wanita-wanita hebat yang menjadi pekerja keras. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Timur